Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini sebagai ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mengingat masih banyak sekali teman-teman kita yang masih mengalami kerugian dalam usaha beternak entok, maka kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak menjadi rugi dalam beternak entok, yaitu dengan kita pintar menyusun beberapa siasat. Inilah siasat yang harus kita lakukan agar kita selalu mendapatkan keuntungan dalam beternak entok serta terhindar dari kerugian. Yang pertama sekali adalah niat yang kuat teman-teman dan sahabat semua. Berdasarkan pengalaman, banyak peternak pemula yang hanya memiliki semangat anget-anget tai ayam. Mohon maaf ini agak sedikit kasar. Meskipun kalimatnya sedikit kasar, tetapi makna atau tujuannya itu sebetulnya baik. Bahwa sebetulnya keberhasilan serta kesuksesan untuk beternak entok itu hanya akan didapatkan oleh mereka-mereka yang memiliki kesungguhan di dalam mengelolanya, teman-teman. Dengan kata lain, mereka memiliki modal niat yang kuat untuk beternak, teman-teman. Karena rata-rata orang-orang yang rugi dalam beternak entok ini adalah mereka-mereka yang hanya memiliki niat yang setengah-setengah atau anget-anget tai ayam. Salah satu contohnya bentuk niat yang setengah-setengah seperti ini, teman-teman. Dari segi perawatan, ya, mereka yang hanya memiliki niat yang setengah-setengah akan melakukan perawatan yang asal-asalan, baik dari penggantian air minum, kemudian pemberian pakan. Kalau anget-anget tai ayam itu biasanya hanya semangat di awal. Kalau di awal ini biasanya semangat 45. Bahkan yang seharusnya entok dikasih makan sekali dalam satu hari atau 2 kali dalam satu hari, ini saking semangatnya mereka ngasih makan sampai 4-5 kali, saking semangatnya. Tapi itu hanya berlaku untuk 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian mereka melempem dan tidak ada semangat lagi. Karena sudah tidak semangat lagi, maka entok-entoknya akan dikasih makan di waktu yang asal-asalan atau dengan jenis pakan yang asal-asalan. Dengan begitu secara otomatis ini teman-teman, secara otomatis entok-entoknya pasti akan kurus. Dan untuk indukan pasti akan macat untuk bertelur, teman-teman. Sehingga dengan keadaan demikian itu berpotensi mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan karena cara beternaknya yang seperti itu. Entok yang diternak dengan menggunakan sistem pembesaran pada akhirnya karena tidak disiplin dalam pemberian pakan, mereka akan lambat pertumbuhannya. Dengan pertumbuhan mereka yang lambat, secara otomatis target bobot yang kita tentukan akan meleset atau dengan kata lain tidak sesuai dengan target, teman-teman. Dengan begitu ada ketidakseimbangan antara biaya pakan yang sudah kita keluarkan dengan hasil penjualan nanti. Karena bobot yang minus atau di bawah rata-rata, sedangkan untuk biaya pakan sudah membeludak atau melewati target, maka pasti akan rugi, teman-teman. Itu fakta. Dan kemudian untuk yang kedua, apakah hanya dengan modal niat yang kuat kita sudah cukup berhasil atau sudah cukup untuk membuat kita sukses dalam usaha beternak entok? Tentu saja tidak, teman-teman. Masih ada beberapa tahapan yang harus kita selesaikan dan yang harus kita lewati, yaitu perawatan yang tepat. Nah, di sini perawatan yang tepat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Perawatan pada entok ini bukan semata-mata kita hanya ngasih makan, ngasih minum, kemudian kita berikan lampu pada anak-anak entok yang kita besarkan di kandang pembesaran. Tidak hanya itu, teman-teman dan sahabat semua. Tetapi perawatan yang tepat itu meliputi bagaimana cara kita untuk membuat mereka semua sehat, ya. Nah, salah satu perawatan yang terkadang jarang sekali teman-teman lakukan
adalah membuat mereka semua itu sehat. Mereka hanya terpaku kepada bagaimana supaya entok-entok ini cepat besar, ya. Nah, tetapi perawatan sehatnya entok ini terkadang diabaikan. Padahal mudah sekali, bahkan tanpa memungut biaya ya teman-teman, untuk membuat entok-entok ini sehat. Yang penting kita kreatif dan mau melakukannya. Yaitu salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meracik ramuan herbal sendiri dari bahan-bahan yang bisa kita dapatkan dengan gratis dari alam sekitar kita, teman-teman. Dengan kita sering memberikan ramuan herbal ataupun jamu-jamuan untuk entok kita, maka bisa dipastikan entok-entok kita pasti lebih sehat. Dengan mereka lebih sehat, pasti mereka akan cepat besar. Itu bagi entok-entok yang kita ternak dengan menggunakan sistem pembesaran. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita beternaknya menggunakan sistem pembibitan, yaitu mengharap hasil telur dan hasil DOC dari indukan entok kita? Pada dasarnya sama, teman-teman. Jadi mau pembesaran mau pembibitan, membuat entok sehat itu wajib hukumnya untuk kita lakukan pada mereka. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membuat indukan maupun anakan entok sehat ya dengan cara kita sering berikan jamu ya teman-teman. Jadi jamu herbal ini itu tidak berlaku hanya untuk pembesaran saja, termasuk untuk pembibitan dan indukan entok kita juga boleh ya teman-teman. Nah, tetapi yang membedakan antara pembesaran dan pembibitan untuk segi perawatan itu sebetulnya ada pada pakan. Nah, jika kita beternak dengan pembibitan, maka kita akan fokus kepada pakan yang mampu untuk membuat indukan entok kita bisa lancar untuk memproduksi telur. Itu saja. Jadi berbeda dengan pembesaran. Kalau pembesaran kita hanya mengharapkan hasil daging atau hasil bobot ya dari entok-entok kita, sehingga pakannya pun harus pakan yang bisa membuat mereka cepat besar. Sehingga untuk pembibitan kita akan fokus kepada bagaimana cara kita untuk membuat indukan entok kita ini cepat bertelur dan bisa memproduksi telur dalam jumlah yang banyak agar kita bisa untung lebih banyak, teman-teman. Untuk yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari faktor siasat menyikapi harga pakan yang naik. Sudah tidak asing lagi ya, sudah umum rasanya bahwa setiap peternak pasti akan menjumpai atau mengalami harga pakan yang melambung tinggi harganya. Oleh karena itu, maka kita harus pintar untuk mensiasati. Jadi ketika kita menemukan jenis pakan yang biasa kita gunakan harganya turun, maka kita boleh menyetok ya, stok pakan sebanyak-banyaknya. Dan apabila teman-teman tidak tahu bagaimana cara mengawetkannya, tinggal difermentasi. Misalnya nih teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan dedak dengan harga murah ya, masa panen. Biasanya masa panen padi itu adalah masa yang paling tepat, saat yang paling tepat kita untuk membeli dedaknya dengan harga yang sangat-sangat murah. Itulah kesempatan kita untuk menyetoknya. Jadi kita harus pintar mensiasati, teman-teman. Sebagai contoh misalnya di luar masa panen ya, di luar musim panen, biasanya teman-teman hanya menyetok satu goni atau satu karung goni dedak. Tetapi kemudian masuk musim panen padi, maka teman-teman harus menyetok lebih dari 5 goni karena harganya itu sangat-sangat murah. Ya, itulah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan keuntungan dari ternak entok yang kita kelola. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah kita stok sampai 5 goni atau bahkan 10 goni, yang penting kita tahu cara mengawetkannya. Jika biasanya di luar musim panen harga dedak bisa 3.500, pasti di musim panen harganya bisa 2.000 ya teman-teman di wilayah kami Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sehingga selisihnya sudah sangat jauh sekali. Ini merupakan siasat yang bagus yang harus kita lakukan ya teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Kesimpulan daripada video ini, untuk kita bisa menghindari kerugian dari peternak entok ini, yaitu dengan cara kita harus memiliki niat yang kuat untuk beternak dan kemudian perawatan yang tepat. Dan yang terakhir, kita harus pintar mengatur siasat, teman-teman dan sahabat semua.
Dan akhirnya saya Rusky Dikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Rusky Dikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.